Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat, akhir-akhir ini ada dua pemikiran yang muncul. Ada yang mensupport, setuju, mendukung bahwa umat Islam beribadah di rumah. Bahkan hari Jumat pun tidak perlu Jumatan, tetapi lakukan saja sholat duhur di rumah masing-masing. Bahkan ada beberapa masjid yang sudah mengumumkan tidak akan mengadakan Jumatan. Pendapat kedua mengatakan, justru dalam kondisi seperti sekarang, kita harus lebih dekat dengan Allah. Makmurkan masjid, hidupkan masjid, sholat berjamaah, kumpul di masjid, zikir, wirid, kemudian jangan sampai meninggalkan sholat Jumat. Jadi ada dua tren pemikiran. Mari kita bedah, mari kita analisa berdasarkan sabda-sabda Rasul, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya persoalannya lebih proporsional. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kamu mendengar ada wabah virus di suatu tempat, fala tadkhuluha, jangan kamu masuk ke tempat itu. Wa idza waqa'a bi ardin, apabila terjadi wabah itu di satu tempat, wa antum biha, sedangkan kamu ada di situ, fala takhruju minha, maka kamu jangan keluar darinya. Ini hadis sahih, hadis Imam Bukhari. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan arahan. Kalau ada satu wabah, kamu jangan datang ke tempat wabah. Dan kalau kamu berada di tempat yang ada wabah, kamu jangan keluar dari situ. Ini cara yang modern untuk memutus tersebarnya virus yang mewabah, begitu. Rumusnya dari Rasul sudah ada. Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, "La dharara wa la dhirara." La dharara, tidak boleh kita memadorotkan orang lain. Wala dhirara, dan jangan sampai kamu menjerumuskan diri pada kemadorotan. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain. Dan waktu yang bersamaan, kita pun tidak boleh mencelakakan diri kita. Mencelakakan orang lain tidak boleh. Mencelakakan diri kita juga tidak boleh. Ini dalil kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian di dalam surat At-Taghabun ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuan. Yang dimaksud dengan kadar kemampuan bisa bermakna juga sesuai dengan situasi, kondisi yang ada. Wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Kamu dengar, kamu taat apa yang disampaikan Allah dan Rasul, dan menginfakkan harta itu lebih baik bagi dirimu. Nah, ini isyarat apa? Bahwa ketika kita punya rezeki yang kurang, kita cukupnya hanya memenuhi kebutuhan pokok untuk sekolah anak-anak, untuk makan, untuk sewa rumah, kontrak rumah. Ya, takwalah semampu kamu. Sekalipun kita tidak mengeluarkan infak itu, minimal hati kita ingin melakukannya. Itu yang namanya takwa sesuai kemampuan kamu. Juga takwa bisa bermakna sesuai dengan situasi, kondisi yang kita hadapi. Dalil-dalil ini saya kemukakan untuk menjadi landasan, ya, kenapa ada anjuran untuk tidak datang ke masjid, untuk menghentikan dulu sementara
kegiatan majelis taklim, sementara sholat di rumah masing-masing, bahkan tidak perlu datang ke Jumatan, cukup kembalikan saja ke sholat duhur di rumah masing-masing. Kenapa sampai ada fatwa seperti itu? Nah, itu dalil-dalil yang menjadi alasan, ya. Nah, kemudian ada bukti konkret dari apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Siapa yang meragukan keimanan Khalifah Umar? Beliau salah satu dari 10 orang yang diberi isyarat oleh Rasul akan masuk surga. Ketika beliau jadi khalifah, beliau melakukan perjalanan ke Damaskus. Di tengah perjalanan, Umar bin Khattab mendengar berita, informasi bahwa di Damaskus terjadi wabah, ta'un ya. Istilahnya wabah yang membahayakan itu namanya ta'un. Apa yang beliau lakukan? Beliau tidak melanjutkan pergi ke Damaskus, padahal sudah di perjalanan. Beliau pulang lagi. Lalu ada yang mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, engkau lari dari takdir Allah." Apa kata Umar? "Ya, saya lari dari takdir Allah untuk mencari takdir yang lebih baik. Saya lari min qadarillah ila qadarillah. Saya menghindar takdir Allah yang buruk, mencari takdir Allah yang baik." Nah, berdasarkan dalil-dalil ini, maka para ulama, di antaranya diwakili kalau di Indonesia itu oleh Majelis Ulama Indonesia, kalau di Mesir itu oleh ulama-ulama Azhar yang dikenal orang-orang sebagai pusat fatwanya, dan di situ berkumpul orang-orang alim. Di Indonesia berkumpul para ulama di Majelis Ulama. Bahkan ulama-ulama di kota Mekah dan Madinah mengeluarkan fatwa masjid-masjid itu, perlu sahabat-sahabat ketahui, ditutup, dikunci ya. Yang dibuka hanya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu pun diawasi dengan ketat begitu. Termasuk mereka memutuskan di masjid-masjid masyarakat luas itu tidak melaksanakan sholat Jumat, dikembalikan dengan melaksanakan sholat duhur. Nah, ini ya alasan para ulama mengapa kita dianjurkan untuk sholat di rumah, ibadah di rumah, termasuk Jumatan juga kembali ke sholat duhur. Rumusnya adalah la dororo wa la diroro. Kita tidak boleh mencelakakan orang lain, tapi kita pun tidak boleh ya mencelakakan diri kita. Makanya ada kaidah juga yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Ya, mendahulukan menolak madorot, darul mafasid, menolak madorot, muqaddamun, harus lebih diprioritaskan daripada kemaslahatan. Memang berjamaah itu maslahat. Di situ ada silaturahmi, ya kan? Di situ ada doa bersama begitu. Itu maslahat. Tetapi menolak kemadorotan, darul mafasid, menolak kemadorotan, muqaddamun, harus lebih diutamakan ala jalbil masolih, daripada kemaslahatannya itu sendiri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, tentu saja tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada teman-teman yang begitu gigih mempromosikan bahwa kita justru harus memakmurkan masjid, ya saya sangat menghargai. Tapi di dalam ajaran Islam itu kita harus punya hikmah, bukan sekedar ilmu. Makanya Nabi Ibrahim mengatakan, Robbi habli hukman, ya Allah beri saya hikmah. Jadi hikmah itu ilmu yang lebih tinggi, ya, yang menunjukkan kearifan. Oleh karena itu, kita tentu saja kita sebagai warga negara di negeri ini, kita sangat menghargai keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Juga bukan hanya di Indonesia, termasuk para ulama di Al-Azhar ya di Mesir, termasuk para ulama di Saudi Arabia ya. Itu beliau-beliau bersepakat memberikan fatwa untuk menghindari kerumunan, termasuk di dalamnya adalah melaksanakan sholat berjamaah. Silahkan di rumah masing-masing. Nawaitu kita oleh Allah dicatat ya. Hari Jumat kita sholat duhur saja di rumah masing-masing, tidak Jumatan. Percayalah itu dicatat oleh Allah sebagai Jumatan. Kenapa?
karena kita tidak sholat berjamaah di masjid, kita tidak sholat Jumat, satu saja, karena darul mafasid. Kita ingin menjauhkan dari kemadorotan. La dororo wala diroro. Kita tidak mau mencelakakan orang lain, dan kita pun tidak mau celaka. Mari kita amalkan ajaran Islam yang agung, dan tentu saja kita selalu bermohon kepada Allah agar kita semua diberi kekuatan untuk bisa menyelesaikan ujian ini. Semoga Allah memberkahi kita, semoga Allah melindungi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.